Astaga, udah mau jam 7, bisa telat kelas nih gua. Iya, nggak tahu sih tapi benar apa enggak. Saya dari akun yang main follower saya terus like IG-nya juga banyak. Coba lihat dong. Perasaan tadi malam gue buka TikTok sampai ketiduran, gak liat ada yang viral deh. Itu datangnya apa? Boy, lu pada lihat gak sih yang lagi viral di TikTok? Yang mana? Apaan tuh? Iya, konsen yang lagi viral. Perasaan tadi malam gue buka TikTok sampai ketiduran, gak liat berita apa-apa tuh di TikTok. FYP gue sih jadi doang. Astaga, kan keren banget sih. Nih gue tunjukin. Israel dihujani 3.000 rudal per hari oleh pasukan Iran. Demi apa sih ini benar beritanya? Hoax kali ngomong. Tahu nih, lu lihatnya dari akun yang terpercaya nggak? Nih, kalian lihat sendiri deh. Akunnya tuh banyak followersnya gitu loh. Dosennya udah masuk. Lanjutin yang viral-viral tadi dong. Oke, gue jelasin. Jadi itu tadi videonya ngebahas kalau misalnya Israel tuh diserang sama pihak Iran. Nah, pihak Iran itu ngirimin 3.000 rudal ke Israel. Jadi katanya tuh Israel sekarang udah kayak hancur banget gitu. Tapi beneran gak sih itu? Gue gak percaya gitu masa. Gue percaya sih, soalnya kan follower sama like-nya tuh udah banyak gitu, jadi udah terkenal. Tapi kan bener atau enggaknya berita itu nggak bisa dilihat dari jumlah followers sih. Nah, bener banget. Tapi kenapa gitu? Kan udah di follow banyak orang nih. Berarti banyak yang percaya dong sama akun itu. Bentar, nanti deh gue jelasin pas di Selasa. Jadi gimana? Jelasin dong yang tadi. Iya, jelasin dong. Oke, gue jelasin ya. Jadi tuh video viral yang tadi kita tonton itu belum tentu kebenarannya, karena akun yang upload itu belum tentu bisa dipercaya. Nah, menurut gue kenapa nggak bisa dipercaya? Karena akun itu belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi berita yang tadi kita tonton tuh bukan hasil dari karya jurnalistik gitu. Oh gitu, jadi kalau kita mau lihat berita yang udah pasti kebenarannya tuh harus dari media berita yang udah terverifikasi Dewan Pers ya? Nah iya, bener banget. Tapi kalau mau lihat itu akun media pers atau bukan, dari mananya deh? Soalnya kan netizen zaman sekarang ngeliatnya tuh dari followersnya. Apalagi akun berita itu tuh followersnya udah gede. Pasti netizen tuh pada mikir kalau berita yang dibuat tuh udah bener apa adanya. Nah, akun itu kalau terverifikasi bisa dilihat dari tandanya, yaitu centang biru. Kalau enggak, bisa dilihat nih kayak akun ini nih. Nih contohnya nih. Oh gitu. Oke, sekarang udah paham. Makasih ya, Dok. Makasih, Dok. Dulu ya, ganti gue lapar. Ayo nih, yuk. Banget, yuk. Jadi, sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk bersikap cermat dalam memilih informasi di dalam media sosial dan jangan mudah tergiur oleh berita-berita sensasional atau berita-berita viral karena belum tentu kebenarannya. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan nama aku Renta Farelli sebagai mahasiswa S1 Akuntansi. Nah, sebelumnya terima kasih banget udah meluangkan waktunya untuk bisa kita wawancarain. Sekarang boleh kakak gantian perkenalan. Nah, aku Hanifah Nabila dari Akuntansi Angkatan.
Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama aja ya kak. Nah kakak punya nggak sih TikTok? Punya. Terus kakak ada impact gitu nggak menggunakan TikTok? Ada sih. Misalkan buat apa? Buat mencari berita atau mencari bahan belajar nih? Cari berita sih biasanya informasi. Terus untuk pertanyaan kedua, pernah nggak nih kakak mendapatkan konten atau berita hoax gitu di TikTok? Kan kakak juga pakai TikTok buat nyari berita-berita itu kan? Pernah sih, karena kan TikTok ya umum ya gitu, nggak bisa disaring, jadi pasti ada berita hoax. Terus cara kakak itu gimana sih mengonfirmasi kebenaran sumber informasi itu? Biasanya lebih kayak diperdalam lagi sih, misalnya kayak ini info benar nggak sih, terus searching lagi di yang selingkupnya atau enggak cari di kanal-kanal berita kayak Detik mungkin di.com atau mungkin di media sosial lain. Nah, abis itu kakak ini nggak ngerasa nggak kelebihan sama kekurangan TikTok itu tuh apa aja? Kalau kelebihan sih pasti jadi tahu informasi-informasi yang banyak gitu kan yang baru. Kalau kekurangannya jadi karena banyak berita hoax, jadi agak susah untuk membedakan gitu mana berita asli atau mana berita yang benar. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kakak ada saran nggak nih buat pengguna TikTok buat menggunain sebagai sumber informasi? Sarannya sih pasti lebih selektif lagi, terus juga lebih kayak harus bisa membedakan mana berita benar dan jangan asal menerima berita tok gitu aja gitu. Makasih banyak ya kak. Halo kak, boleh dong perkenalkan nama kakak siapa? Nama aku Bintang Fatima. Oke, pertanyaan pertama, apakah kakak punya TikTok? Punya. Konten apa sih yang biasanya kakak akses di TikTok? Biasa sih konten hiburan gitu sih. Hiburan. Apa kelebihan dan kekurangan yang kakak alami selama menggunakan aplikasi TikTok? Kelebihannya sih banyak informasi baru ya, karena kan banyak itu sumbernya dari mana-mana aja kalau di TikTok bisa masuk. Kalau kekurangannya sih banyak berita-berita tuh yang belum tentu benar gitu, dan kita nggak tahu itu benar apa salah gitu. Oke, bagaimana tanggapan kakak tentang konten berita yang berbasis short video atau video pendek di aplikasi TikTok? Apakah sudah cukup jelas atau justru dapat menimbulkan hoax? Menimbulkan hoax sih, soalnya kadang kan informasi di awal tuh nggak keikutan di yang dipotong-potong gitu, dan kadang justru bikin miskom sih. Jadi kadang ada yang sampai dihujat gara-gara video-video pendek gitu kan. Oh iya betul. Oke, apakah ada kritik dan saran untuk mahasiswa akuntansi dalam menggunakan aplikasi TikTok sebagai media informasi? Kalau sebagai media informasi sih lebih dipilih aja, berita yang baik, yang buruk tuh jangan diikutin lah, lebih disaring aja. Ya, itu sih. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya kak. Iya. Penggunaan TikTok sebagai sumber informasi memiliki manfaat signifikan dalam mendorong keterlibatan dan keaktifan mahasiswa dalam mencari dan mengevaluasi informasi. Namun, perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga keseimbangan agar tidak mengorbankan kemampuan literasi tradisional serta kemampuan analisis dan evaluasi secara mendalam. Bisa aku lupa dialog. Harus dari media berita yang Lihat aku itu media pers atau bukan dari mana? udah muka lu kelihatan.